Selamat siang, saya Dr. Dia akan mencoba membawakan video saya yang berjudul Combined Surgery antara Paspanapitrectomy dengan Phacoemulsification pada pasien dengan perdarahan vitreous dan katarak traumatik. Adapun tujuan dari operasi ini adalah untuk meningkatkan tajam penglihatan pasien dengan membersihkan vitreous, menghilangkan kataraknya dengan memakai CTA sebagai IOL support. Adapun case ini adalah laki-laki umur 45 tahun dengan perdarahan vitreous dan katarak traumatik. Dia juga menderita DM tipe 2 yang tidak terkontrol. Mengalami histori, dia hit by wood 10 minggu yang lalu. Jadi saya rencanakan dilakukan combined surgery, katarak dan vitrectomy yang saya kerjakan pada tanggal 29 Januari 2021. Saya melakukan vitrectomy dengan memasang 2 kanul pada 2 tempat dulu, bagian bawah dan bagian atas. Jadi saya melakukan phaco setelah memasang kanul yang kedua. Di sini saya melakukan step phaco seperti biasa dengan melakukan pewarnaan kapsul dengan membran blue, kemudian dilakukan kapsulotomi sambil merilis membran yang tampak pada iris. Pada saat melakukan kapsulotomi, tampak lensa agak bergoyang di bagian temporal. Jadi saya memutuskan melanjutkan phacoemulsifikasi dengan memakai iris retraktor untuk memegang kapsul anterior dari lensa pasien. Di sini saya memasang 3 iris retraktor di bagian temporal dan 1 di bagian inferonasal untuk sebagai support dari kapsul anterior pasien. Kemudian saya melanjutkan melakukan tindakan phacoemulsifikasi untuk memakan daripada lensa yang sudah mengalami kekeruhan. Jadi saya lanjutkan dengan memakai handpiece yang seperti biasa, dibersihkan sampai tampak gambaran dari refleks fundus. Kemudian saya lakukan irigasi aspirasi sisa korteks. Kemudian saya melakukan vitrek anterior sedikit dengan memakai dari trokarnya dari okutum. Kemudian saya lanjutkan dengan memasang di trokar ketiga sebelum saya memasukkan CTR. CTR saya letakkan in the back pasien. Kemudian setelah saya memasang CTR, saya melepaskan iris retraktor sehingga tidak ada tekanan pada saat saya melakukan tindakan vitrectomy di belakang. Kemudian saya lanjutkan dengan mengerjakan vitrectomy di bagian posterior. Di sini tampak bagian papil, kemudian tampak seperti gambaran kontusio retina di bagian bawah, dengan sedikit tampak seperti ada traksi di bagian arkade inferior. Di sini kita bisa lihat gambaran makula pasien masih ada, kemudian ada gambaran traksi di bagian inferior. Saya melakukan vitrectomy dengan hampir seluruh komplit vitrectomy, kemudian sedikit menambahkan kenakot untuk mewarnai bagian vitreous, terutama bagian vitreous di bagian bawah yang agak bercampur dengan bagian membran yang mungkin timbul karena terjadinya trauma sebelumnya. Kemudian setelah membersihkan bagian bawah, saya mencoba melakukan peeling di daerah yang traksi di arkade inferior dengan pelan-pelan sambil menarik membran yang terdapat di bagian bawah tersebut. Kemudian dilanjutkan kembali dengan melakukan vitrectomy dengan mode saving di bagian bawah dengan pelan-pelan. Setelah dilakukan vitrek, saya lanjutkan dengan melakukan laser di daerah inferior dengan panretinal sektoral di bagian yang bawah, kemudian ditambah 360 di daerah sekitar retina. Jadi di sini walaupun pasien menderita kencing manis, saya temukan gambaran neovaskularisasi di bagian retina yang lain, tidak ada gambaran dot blot. Jadi untuk sementara pasien perdarahan vitreousnya mungkin trauma murni karena trauma yang terjadi setelah terpental kayu kurang lebih 10 minggu yang lalu. Setelah kemudian dilakukan laser pada pasien, saya implant intraocular lens yang one piece, yang foldable, kemudian saya letakkan di in the back. Kemudian saya lakukan pembersihan sisa visco di bagian anterior. Setelah itu, saya pasang udara di bagian depan dan bagian belakang. Terima kasih, mungkin sekian video dari saya.